Komisi 3 yang kami muliakan, ini harus update. Jadi kami harus di lapangan. Tadi kami lapor dengan Pak Ketua Komisi bahwa operasi ketupat kemarin 14 hari, kami 13 hari tidak pernah pulang. Kami berada di jalan tol dan arteri, Pak. Dan ini pun juga demikian, kami harus ada di jalan. Karena keputusan terlambat 5 menit ini akan tersumbat. Yang seperti yang disampaikan Pak Rekwanto. Jadi betul-betul parameter daripada kilometer 50 sudah 5.500 harus kami lakukan kontraflow. Tetapi kami ada cara bertindak revolusioner yang belum pernah dilakukan. Ketika kilometer 50, kilometer 67 itu sudah dilakukan kontraflow lajur 2, sebetulnya mudah. Di kilometer 70 kita bisa melakukan one way, Pak. 70 sampai 188, sehingga bottleneck yang dari 6 lajur, 4 lajur menjadi 2 lajur itu nanti akan lepas. Resikonya ketika kapasitas arus yang dari timur itu cukup tinggi, dia harus keluar di Cirebon, ini juga menjadi persoalan. Nah, 2 kali prediksi puncak mudik pertama itu tanggal 20, dan prediksi puncak mudik kedua operasi lilin itu adalah tanggal 24. Namun demikian, ketika nanti kami rapat dengan kementerian dan lembaga di tanggal 22, 23, 24 itu nanti ada work from anywhere atau mungkin work from home, itu juga nanti bisa bergeser karena nanti rangkaian untuk pergeseran yang menuju ke Trans Jawa dan menuju ke Merak Lampung itu mungkin akan mendahului. Oleh sebab itu dalam prediksi total lalin nanti akan kami jelaskan di belakang. Jadi termasuk juga arus baliknya juga demikian. Jadi arus balik itu mungkin bisa 2 kali. Yang pertama adalah prediksi kami dengan stakeholder yang sudah kami rapat itu tanggal 28, termasuk juga di penyeberangan, termasuk juga di jalan tol, termasuk jalan arteri. Dan mudik arus balik yang kedua itu adalah tanggal 4. Itu pun juga nanti bagaimana di tanggal 29, 30, 31 hari Senin, Selasa, Rabu, apabila ada kebijakan pemerintah work from anywhere itu juga nanti akan berubah. Nanti kami masih rapat dengan Asrama OP, dengan Mabes Polri dan kementerian, sehingga rumusan yang tepat untuk kebijaksanaan dalam rangka memperlancar operasi lilin tentunya nanti akan kami sampaikan lebih lanjut. Yang pertama adalah Harkam Tipmas meyakinkan bahwa rangkaian kegiatan ibadah termasuk juga tahun baru ini aman, tidak ada peristiwa yang menonjol. Ini kaitan dengan Harkam Tipmas. Kami di Korlantas itu hanya satgas, hanya satgas Kamsel Tip Carantas. Kami meyakinkan juga jalan tol, jalan alternatif, jalan tol yang masih fungsional, kabupaten, termasuk jalan-jalan yang menuju ke wisata. Kami yakinkan para direktur lalu lintas sudah melakukan survei. Jadi tempat-tempat wisata mana yang menjadi prioritas dan caranya bagaimana. Mohon maaf kalau kaitannya dengan pos pelayanan, tentunya nanti akan diangkat ke Mabes Polri, Asrama OP yang akan menentukan ada berapa pos pam, ada berapa pos pelayanan, nanti dikaitkan dengan berapa data masjid, berapa data tempat wisata. Ini nanti konsumsi daripada Mabes Polri, Asrama OP untuk merancang itu, termasuk juga ini kita sudah melakukan operasi zebra. Jadi operasi zebra ini tentunya kami Kakor Polri dan di lantas jajaran tidak bangga untuk melakukan penegakan hukum, tetapi bagaimana caranya kita dekat dengan masyarakat. Jadi komunikasi dengan masyarakat itu lebih bagus. Memang dulu Pak Rekwanto mungkin sangat paham sekali. Dulu ketika terjadi peristiwa kecelakaan, oh ternyata penegakan hukumnya kurang, tilangnya harus tinggi. Ternyata sekarang tidak. Nanti ada buktinya sesuai dengan permintaan Komisi 3. Bahwa ketika kita dekat dengan masyarakat, kita bisa komunikasi dengan masyarakat, dan kita diterima di tengah masyarakat, dan kita ngopi bersama, cangkukan bersama, di situ kita bisa memberikan sebuah pengertian gerakan moral pentingnya tertib berlalu lintas untuk keselamatan. Nanti ada datanya itu. Jadi tidak harus tilang yang tegas sehingga nanti kecelakaan akan berkurang. Tetapi dengan kita dekat dengan masyarakat, dengan program Polantas Menyapa, ini bisa membuktikan bahwa peristiwa kecelakaan menurun, termasuk juga peristiwa fatalitas juga menurun. Apalagi saat ini kami luncurkan dengan revitalisasi e-train nasional yang sudah hampir semuanya bisa melakukan
penegakan hukum dengan dirampas dan kepada para PCU untuk bisa melakukan survei. Dari bulan November kami sudah merancang pemetaan jalur melalui udara survei, dan nanti sebelum operasi lilin juga akan kita lakukan survei secara keterpaduan dan stakeholder lainnya, termasuk juga besok kami juga akan gelar sarana prasarana dan infrastruktur teknologi digital di kilometer 29 agar supaya kami bisa mensimulasikan dari satu titik command center. Kami bisa melihat semua yang ada di Republik ini, yang di Medan, yang di Lampung, yang di Tol, itu bisa kami lihat di command center kami di kilometer 29. Kami sebetulnya besok akan mengundang dari Komisi 3 untuk bisa datang, bahwa kami sudah melakukan rencana pengamanan itu menggunakan teknologi yang cukup canggih, sehingga ketika terjadi kepadatan, ketika terjadi perlambatan arus, kita bisa melihat di satu ruangan yang nanti bagaimana kita bisa membuat skenario cara bertindak yang tepat. Operasi kemanusiaan mementingkan keselamatan jiwa orang. Kami menyarankan selama operasi kendaraan sumbu 3 dilarang, termasuk yang di tol dan yang di arteri. Namun demikian, dari aspek ekonomi juga mungkin perlu dipertimbangkan, dari aspek sosial dan lain sebagainya. Tetapi pengalaman operasi ketupat baru pertama kali selama operasi sumbu 3 dilarang di tol dan di arteri. Yang terjadi apa? Kecelakaan lalu lintas turun 33%. Fatalitas korban kecelakaan turun 53%, dan itu baru pertama kali. Kalau memang harus berani melakukan ini. Tetapi dari Kementerian Perhubungan sudah membuat rancangan, nanti ini dilakukan window system karena ada beberapa aspek yang harus dipertimbangkan. Tetapi kami nanti pada saat rapat koordinasi mungkin kami akan suarakan itu agar supaya betul-betul operasi kemanusiaan ini mementingkan keselamatan jiwa orang, terutama pengguna jalan. Selanjutnya berkaitan dengan manajemen rekayasa lalu lintas, naik kupu-kupu di DPR ini makan roti bolu. Selamat pagi Bapak Ibu, izinkan Kakor Lantas mau paparan dulu. Baik, terima kasih Pak Ketua. Nanti masih ada 4 mantun untuk apa? Bukan kacang sembarang kacang. Kacang Garuda dimakan merpati. Bukan datang sembarang datang, Kakor Lantas datang, saya sangat menghormati. Itu pantun yang pertama. Pantun yang kedua, mohon cakepnya diberikan sama nanti mungkin tim urai, termasuk juga koordinasi dengan BNKG dan sebagainya. Ini salah satu evaluasi dari operasi lilin 2024, sehingga kata kunci kami sebagai Kakor Lantas dan stakeholder bahwa kolaborasi dengan bangkitan volume kendaraan, pasti ada bangkitan arus, dan total lalin daripada traffic content nanti akan kita kelola dimanapun, termasuk di polda-polda. Dari aktivitas masyarakat dia akan meningkat, baik itu menuju ke tempat wisata. Stay updated, info terkini masih banyak. Jangan lupa subscribe, like, dan share YouTube official OKZone. Dan selengkapnya ada di okezone.com.